Halo Sobat Tani Link TV. Hari ini kita akan membahas tentang perdagangan dan kebijakan agraria di Tiongkok. Tiongkok merupakan salah satu negara dengan sektor agraria terbesar di dunia. Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa, negara ini memiliki tantangan besar dalam memastikan ketahanan pangan bagi penduduknya, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemain utama dalam perdagangan agraria global. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana perdagangan agraria Tiongkok berkembang dan bagaimana kebijakan politik agraria mereka berdampak pada sektor pertanian domestik dan global. Tiongkok dikenal sebagai produsen berbagai komoditas pertanian yang diekspor ke berbagai belahan dunia. Beberapa produk unggulan yang diekspor oleh Tiongkok meliputi sebagai tempat lahirnya budaya teh, Tiongkok adalah salah satu eksportir teh terbesar di dunia. Pada tahun 2023, volume ekspor teh Tiongkok mencapai sekitar 367.500 metrik ton, dengan nilai rata-rata ekspor tahunan sebesar 1,78 miliar dolar selama periode 2016 sampai 2020, dengan pasar utama di Eropa dan Amerika Serikat. Meskipun lebih dikenal sebagai konsumen beras terbesar, Tiongkok juga mengekspor jenis-jenis beras premium ke berbagai negara. Produk seperti apel, pir, anggur, dan jeruk dari Tiongkok banyak diekspor ke Asia Tenggara, Rusia, dan Timur Tengah. Tiongkok adalah pemasok utama bawang putih, jahe, dan berbagai sayuran lainnya ke pasar internasional. Pada tahun 2022, ekspor produk agraria Tiongkok mencapai lebih dari 75 miliar dolar, menjadikannya salah satu pemain utama dalam perdagangan pangan global. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fokus utama pertaniannya adalah ketahanan pangan domestik, sektor ekspor tetap menjadi prioritas penting. Di sisi lain, meskipun memiliki sektor pertanian yang kuat, Tiongkok masih mengimpor berbagai produk pangan dalam jumlah besar. Beberapa impor utamanya meliputi sebagian besar kedelai yang digunakan untuk pakan ternak di Tiongkok berasal dari Brasil dan Amerika. Namun, impor dari Amerika Serikat menurun dari 40% pada 2016 menjadi 18% pada 2024, dengan peningkatan impor dari Brasil. Untuk memenuhi kebutuhan domestik, Tiongkok mengimpor gandum dari negara-negara seperti Kanada, Rusia, dan Australia. Konsumsi daging yang tinggi membuat Tiongkok mengimpor daging dari Amerika Selatan dan Eropa. Ketergantungan ini membuat Tiongkok sangat sensitif terhadap perubahan dalam perdagangan global, termaksud perang dagang dengan Amerika Serikat yang sempat mengguncang pasokan kedelai mereka. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi sektor agraria Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir adalah perang dagang dengan Amerika Serikat. Pada tahun 2018-2019, ketika Amerika Serikat mengenakan tarif tinggi terhadap produk impor dari Tiongkok, pemerintah Tiongkok membalas dengan membatasi impor produk pertanian dari Amerika Serikat, terutama kedelai. Hal ini menyebabkan harga kedelai di Tiongkok melonjak tinggi karena pasokan dari Brasil tidak cukup untuk menggantikan volume impor dari Amerika Serikat. Petani Amerika mengalami kerugian besar karena kehilangan pasar ekspor terbesar mereka. Tiongkok meningkatkan investasi dalam produksi kedelai domestik dan mulai mencari alternatif pasar dari negara lain. Pada era Mao Zedong, pertanian di Tiongkok dikelola secara kolektif, di mana tanah dimiliki oleh negara dan dikelola oleh kelompok tani dalam sistem komunisme. Namun, setelah reformasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1978, Tiongkok mulai beralih ke sistem yang lebih berbasis pasar dengan beberapa kebijakan utama.
petani diizinkan untuk mengelola lahan secara mandiri dengan tetap tunduk pada aturan pemerintah. Petani diberikan kebebasan lebih dalam menjual hasil pertanian mereka ke pasar terbuka, meskipun masih dalam batasan yang dikontrol pemerintah. Pembangunan irigasi, jalan, dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas. Reformasi ini membawa dampak besar, meningkatkan produksi pertanian, dan mengurangi kelaparan yang pernah menjadi masalah utama di Tiongkok. Untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, pemerintah Tiongkok memberikan berbagai subsidi kepada petani, termaksud subsidi untuk pupuk dan benih, harga minimum untuk produk pertanian strategis seperti padi dan gandum, kredit lunak bagi petani untuk memberi peralatan pertanian modern. Namun, meskipun subsidi ini membantu petani kecil, banyak kritikus yang menyebutkan bahwa sistem ini tetap menguntungkan perusahaan agribisnis besar. Salah satu tantangan terbesar bagi sektor agraria Tiongkok saat ini adalah urbanisasi yang pesat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota-kota besar, banyak lahan pertanian yang diubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Ini menyebabkan beberapa masalah seperti berkurangnya lahan subur yang tersedia untuk produksi pangan, perpindahan penduduk desa ke kota menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian, ketergantungan yang semakin besar terhadap impor pangan dari luar negeri. Sebagai respon, pemerintah Tiongkok mulai mendorong pertanian vertikal dan urban farming di kota-kota besar untuk menjaga produksi pangan dalam negeri. Untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan, Tiongkok menerapkan beberapa strategi jangka panjang seperti investasi dalam lahan pertanian di Afrika dan Asia Tenggara. Contoh sukses investasi ini adalah proyek penanaman padi di Afrika Timur, yang tidak hanya meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Penggunaan bioteknologi untuk meningkatkan produksi pangan. Penelitian genetika juga berfokus pada peningkatan nilai gizi tanaman yang dapat membantu mengatasi masalah malnutrisi. Tingkatkan efisiensi produksi dengan memanfaatkan teknologi seperti drone, kecerdasan buatan, dan robot dalam pertanian. Tiongkok memainkan peran penting dalam sektor agraria global, baik sebagai eksportir maupun importir utama. Dengan berbagai kebijakan yang mendukung petani dan strategi perdagangan yang agresif, negara ini terus beradaptasi terhadap perubahan global. Namun, tantangan seperti urbanisasi, perang dagang, dan ketahanan pangan tetap menjadi isu utama yang harus dihadapi. Sebagai salah satu pemain terbesar dalam ekonomi agraria dunia, kebijakan pertanian Tiongkok akan terus berdampak pada dinamika perdagangan pangan global, termasuk bagi negara-negara seperti Indonesia yang memiliki hubungan dagang erat dengan Tiongkok. Demikian pembahasan kita mengenai perdagangan dan kebijakan agraria di Tiongkok. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar pertanian. Sampai jumpa di video selanjutnya.